Kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kebakaran biasa terjadi karena kelalaian manusia. Ayo kita hindari kebakaran. Api adalah salah satu unsur klasik yang dibutuhkan manusia. Api bisa membantu dan juga bisa membahayakan. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan api. Untuk menghindari kebakaran, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa diambil di rumah, tempat kerja, atau di lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah terjadinya kebakaran. 1. Perawatan instalasi listrik. Pastikan kabel listrik tidak rusak atau terbuka. Jangan biarkan kabel terbebani oleh banyak peralatan sekaligus. Pastikan perangkat elektronik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya yang dibutuhkan. Tarik kabel pada ujung colokan untuk menghindari kerusakan pada kabel dan colokan. Jika ada kerusakan atau perlu penambahan instalasi listrik, pastikan dilakukan oleh teknisi listrik yang berlisensi. 2. Jaga kebersihan dan keamanan dapur. Selalu perhatikan kompor atau penggorengan saat sedang digunakan. Jika perlu meninggalkan dapur, matikan kompor terlebih dahulu. Minyak panas bisa mudah terbakar, jadi pastikan untuk tidak meninggalkan minyak panas tanpa pengawasan. Pastikan ada apar kelas K untuk minyak di dapur, terutama jika Anda sering menggunakan penggorengan dengan minyak banyak. Simpan kain lap, handuk, dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar di tempat yang aman. 3. Pencegahan kebakaran dari bahan kimia. Simpan bahan kimia dengan benar. Simpan bahan kimia yang mudah terbakar seperti bensin, pelarut, atau cat jauh dari sumber panas atau api terbuka. Gunakan bahan kimia sesuai petunjuk. Ikuti instruksi penggunaan dan pembuangan bahan kimia sesuai dengan panduan keamanan. Keempat, perawatan dan pengawasan pada peralatan pemanas periksa. Sistem pemanas secara rutin, pemanas ruangan, kompor gas, dan perangkat pemanas lainnya harus diperiksa secara berkala oleh teknisi profesional untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Jaga jarak aman dengan barang-barang yang mudah terbakar. Pastikan peralatan pemanas tidak diletakkan dekat dengan tirai, furnitur, atau bahan mudah terbakar lainnya. Kelima, penyimpanan dan pengelolaan bahan bakar. Jangan menyimpan bahan bakar di dalam rumah, hindari menyimpan bensin, minyak tanah, atau bahan bakar lainnya di dalam rumah, atau ruang yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Simpan bahan bakar di tempat yang terlindung. Jika harus menyimpan bahan bakar, pastikan tempat penyimpanannya di area yang memiliki ventilasi yang baik dan jauh dari sumber panas. 6. Keamanan dengan api terbuka. Hati-hati dengan api unggun atau pembakaran di luar ruangan. Pastikan api unggun atau pembakaran dibersihkan dengan benar dan tidak dibiarkan tanpa pengawasan. Jangan biarkan lilin menyala tanpa pengawasan. Matikan lilin jika Anda meninggalkan ruangan atau sebelum tidur. Jangan membakar sampah di tempat yang tidak aman. Hindari membakar sampah di area yang dekat dengan bahan mudah terbakar atau bangunan. 7. Pencegahan di lingkungan kerja. Ikuti prosedur keselamatan kerja. Di tempat kerja, pastikan semua orang mengikuti prosedur keselamatan kebakaran yang telah ditetapkan, termasuk pelatihan penggunaan alat pemadam api dan rencana evakuasi. Periksa alat pemadam kebakaran, APR. Pastikan alat pemadam api selalu dalam kondisi siap pakai, terpasang dengan benar, dan sesuai dengan jenis kebakaran yang mungkin terjadi. Kedelapan, pencegahan kebakaran di rumah. Instalasi detektor asap. Pasang detektor asap di setiap lantai rumah dan pastikan fungsinya baik dengan memeriksa secara berkala. Jaga ventilasi rumah. Pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik, terutama di dapur dan ruang yang menggunakan peralatan pemanas atau api. Simulasikan latihan evakuasi kebakaran. Lakukan latihan evakuasi kebakaran secara berkala dengan keluarga agar semua tahu jalur evakuasi yang aman. 9. Perawatan ruang penyimpanan dan garasi. Bersihkan ruang penyimpanan. Jangan biarkan barang-barang yang mudah terbakar menumpuk di ruang penyimpanan, gudang, atau garasi. Pastikan ventilasi yang baik di garasi. Garasi yang dipenuhi dengan bensin atau bahan kimia
harus memiliki ventilasi yang memadai agar gas berbahaya dapat keluar dengan aman. 10. Tindakan darurat. Bersiap dengan rencana evakuasi. Setiap rumah atau tempat kerja harus memiliki rencana evakuasi yang jelas dan mudah diikuti oleh semua orang. Pastikan jalur evakuasi tidak terhalang. Pastikan semua pintu darurat dan jalur evakuasi bebas dari hambatan. 11. Pastikan kalian mengetahui nomor darurat pemadam kebakaran. Ke-12. Gunakan alat pemadam api, APAR. Siapkan alat pemadam api. Pastikan rumah, kantor, atau tempat usaha dilengkapi dengan alat pemadam api, APAR, yang sesuai dengan jenis kebakaran yang mungkin terjadi. Pelatihan penggunaan APAR. Seluruh penghuni rumah atau staf di tempat kerja harus tahu cara menggunakan alat pemadam api dengan benar. APAR adalah singkatan dari Alat Pemadam Api Ringan. APAR merupakan perangkat yang digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal sebelum api membesar. Alat ini sangat penting dalam upaya pencegahan kebakaran di berbagai tempat, seperti rumah, gedung perkantoran, pabrik, dan kendaraan. APAR terdiri dari berbagai jenis berdasarkan bahan pemadam yang digunakan, seperti APAR air, menggunakan air sebagai bahan pemadam api. Umumnya digunakan untuk memadamkan api kelas A, api yang terjadi pada bahan padat seperti kayu, kertas, dan kain. APAR foam, menggunakan busa untuk memadamkan api. Cocok digunakan untuk api kelas A dan B, api pada cairan mudah terbakar seperti bensin atau minyak. APAR powder, menggunakan bubuk kering, biasanya bahan kimia seperti amonium fosfat, yang efektif untuk memadamkan api kelas A, B, dan C, api pada peralatan listrik. APAR CO2, karbon dioksida, menggunakan gas CO2 untuk memadamkan api. Biasanya digunakan untuk api kelas B dan C, terutama untuk peralatan listrik dan cairan mudah terbakar. Masing-masing jenis APAR memiliki kegunaan yang sesuai dengan jenis kebakaran yang dapat terjadi.